Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat renungan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah, banyak hikmah yang bisa kita petik untuk bisa lebih meneladani beliau. Kalau pakaian beliau terkoyak atau robek, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambal dan menjahitnya sendiri tanpa perlu menyuruh istrinya. Beliau juga memerah susu kambing untuk keperluan keluarga maupun untuk dijual. Setiap kali beliau pulang ke rumah, bila dilihat tidak ada makanan yang sudah masak untuk dimakan, sambil tersenyum baginda menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu istrinya di dapur. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kalau Nabi berada di rumah, beliau selalu membantu urusan rumah tangga. Jika mendengar adzan, beliau cepat-cepat berangkat ke masjid dan cepat-cepat pulang kembali setelah selesai sholat. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang pada waktu pagi. Tentulah beliau teramat lapar pada waktu itu. Tetapi dilihatnya tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk sarapan. Yang mentah pun tidak ada karena Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha belum pergi ke pasar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Belum ada sarapan wahai Humairah?" Humairah adalah panggilan mesra untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berarti wahai yang kemerah-merahan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan merasa agak serba salah. Belum ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah lantas bertanya, kalau begitu saya puasa saja hari ini, tanpa sedikit pun tergambar rasa kesal di wajahnya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dan lembut terhadap istrinya. Subhanallah. Prihatin, sabar, dan tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala keluarga. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat. Dilihat oleh para sahabat pergerakan beliau di antara satu rukun ke rukun yang lainnya amat sukar sekali. Dan mereka mendengar bunyi gemerutuk, seolah-olah sendi-sendi pada tubuh beliau yang mulia itu bergeser antara satu sama lain. Sahabat Umar yang tidak tahan melihat keadaan beliau langsung bertanya setelah selesai sholat, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah Tuhan menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Anda sedang sakit ya Rasulullah?" "Tidak ya Umar, Alhamdulillah, saya segar dan sehat," jawab beliau. "Ya Rasulullah, mengapa setiap kali baginda menggerakkan tubuh kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh baginda?" "Kami yakin Anda sedang sakit," desak Umar penuh cemas. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jubahnya. Para sahabat amat terkejut. Perut baginda yang kempis kelihatan dililiti sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali bergeraknya tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, adakah bila baginda menyatakan lapar kami tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya buat baginda?" Lalu beliau menjawab dengan lembut dan penuh senyum, "Tidak, wahai para sahabatku, saya tahu apapun akan kalian korbankan demi Rasulmu. Tetapi apakah yang saya jawab di hadapan Allah nanti apabila saya sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tiada yang lapar di akhirat kelak." Subhanallah, sahabat renungan Islam, betapa cintanya beliau kepada umatnya.
Sedangkan bagaimana cinta kita kepada beliau? Apakah kita sering ingat kepada beliau? Apakah kita sering membaca sholawat untuk beliau? Apakah akhlak Rasulullah yang begitu lembut, santun, pemaaf, ikhlas, tawadu, serta selalu menyentuh hati kita telah kita teladani? Baginda pernah tanpa rasa canggung sedikit pun makan di sebelah seorang tua yang penuh kudis, miskin dan kotor. Hanya diam dan bersabar ketika kain surbannya diambil dengan kasar oleh seorang Arab Badui hingga berbekas merah di lehernya. Dan dengan penuh rasa kehambaan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh tempat yang dikencingi si Badui di dalam masjid sebelum menegur dengan lembut perbuatan itu. Kecintaannya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasa kehambaan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi menjadikan beliau seorang yang tawadhu, yang tidak ingin dimuliakan di hadapan manusia. Anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan sebab untuk merasa lebih dari yang lain ketika di depan umum maupun dalam kesendirian. Sahabat renungan Islam, ketika pintu surga telah terbuka seluas-luasnya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda masih berdiri di waktu malam hari, terus-menerus beribadah hingga pernah baginda terjatuh lantaran kakinya sudah bengkak-bengkak. Fisiknya sudah tidak mampu menanggung kemauan jiwanya yang tinggi. Bila ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah Anda telah dijamin surga? Mengapa Anda masih bersusah payah begini?" Jawab baginda dengan lunak, "Ya Aisyah, bukankah saya ini hanyalah seorang hamba? Sesungguhnya saya ingin menjadi hambanya yang bersyukur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sosok hamba yang sangat bersyukur kepadanya. Beliau mensyukuri semua anugerah yang beliau terima dengan ibadah dengan sungguh-sungguh. Subhanallah. Renungan untuk kita, sahabat, bagaimana ibadah kita? Sudahkah sungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah masih jauh dari rasa sungguh-sungguh? Ataukah masih merasa berat dan masih merasa terbebani dengan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Bila kita mau berpikir, memang nikmat Allah Ta'ala pada kita banyak, sehingga tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Tapi sayang, banyak manusia yang tidak mau memikirkan dan merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak, berbudi pekerti yang agung. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan tentang agungnya dan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.